Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Lanjut kita kepada pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar bab 1, yakni proses penciptaan Ruhul A'zam. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Ruhul A'zam artinya ruh yang agung, yang mulia. Yang dimaksud dengan Ruhul A'zam adalah ruhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Saya sudah sampaikan pada konten video sebelumnya. Untuk dimaklumi bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan murni isi dari kitab Daqaiqul Akhbar karangan dari Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi. Tidak saya kias ataupun kembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak saya kias dan kembangkan dengan pengetahuan yang lain, dengan ilmu agama maupun ilmu umum. Ini saya sampaikan murni isi dari kitab Daqaiqul Akhbar. Karena kalau saya kembangkan, bandingkan dan kias-kiaskan dengan pendapat para ulama yang lain berdasarkan ilmu agama maupun dengan ilmu umum, maka akan terlalu panjang, sehingga saya sampaikan ini merupakan murni isi dari kitab Daqaiqul Akhbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin di konten yang sebelumnya di bab 1 saya sudah jelaskan. Dan sekarang masih kita membahas dan membicarakan bab 1 mengenai Ruhul A'zam, yang insyaallah di konten ini akan saya kupas habis menyampaikan isi bab 1. Baik, selanjutnya dalam lanjutan penjelasan sebelumnya dalam bab 1 Daqaiqul Akhbar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintahkan seluruh ruh-ruh, semua ruh yang ada untuk melihat rupa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari penglihatan ruh-ruh tersebut, dengan apa yang dilihat oleh ruh tersebut,
maka ruh tersebut akan dijadikan oleh Allah. Yang pertama, ruh orang yang melihat kepalanya maka akan menjadi seorang khalifah dan raja. Yang kedua, orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin atau ratu yang adil. Yang ketiga, orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Yang keempat, orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Yang kelima, orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Yang keenam, orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Yang ketujuh, orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau patih atau orang yang dipercaya oleh seorang raja. Yang kedelapan, orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib, dokter, dan penjual minyak wangi. Yang kesembilan, orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Kesepuluh, orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok, cantik, dan bagus rupanya dan farasnya, baik itu dia pria maupun wanita. Yang ke-11, orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Ke-12, orang yang melihat tenggorokannya, yakni melihat tenggorokan Nur Muhammad pada saat itu, akan menjadi seorang mubalik dan penasihat serta muazzin. Ke-13, orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Ke-14, orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang ataupun sedagar. Ke-15, orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Yang ke-16, yakni orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Ke-17, orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang yang bodoh. Ke-18, orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukar uang dan tukang songket atau menyulam kain. Ke-19, orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang ataupun tukang tim takar. Ke-20, orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. 21, orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. 22, orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak ataupun istilah sekarang koki. 23, orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis atau kitab. 24, orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. 25, orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. 26, orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. 27, orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadhu dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. 28, orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. 29, orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah.
yakni menerima apa adanya, serta zuhud, tidak bergantung pada dunia. 30 orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli ruku' dan sujud, dalam arti menjadi ahli sholat. 31 orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. 32 orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan. 33 orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu, penyanyi, dan penabuh gendang ataupun pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apapun dari ruh Muhammad, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lain dari golongan orang-orang kafir. Nah, itulah penjelasan dari kitab Daqaiqul Akhbar, bahwa orang yang melihat dari sekujur tubuh, semua tubuh ruh Muhammad akan menjadi ini dan menjadi itu. Selanjutnya perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat, sebagaimana tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, ruku' seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Maka orang yang sholat sudah ada pada dirinya Ahmad. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti tulisan Muhammad, yakni kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, yakni seperti tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tapi akan diganti dahulu dengan bentuk babi. Setelah itu baru dibuang dan dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah isi dari bab 1 kitab Daqaiqul Akhbar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.